yang luar biasa Bunda. Kalau ada yang ngajak kita ke Baitullah, jawab dengan Bismillahi Allahu Akbar. Boleh sama-sama? Bismillahi Allahu Akbar. Bunda, nanti ada salah satu namanya rukun umroh, tawaf 7 kali putaran. Dimulai dengan rukun Hajar Aswad. Itu istilah kita Bunda, seolah-olah kita mencium Baitullah. Itu Bismillahi Allahu Akbar. Berarti semuanya berangkat ke Baitullah, insyaallah. Amin ya Allah. Jadi jagakan prasangka kita Bunda. Allah mampukan, Allah pasti mampukan. Bagaimanalah kalau kita bilang tidak mampu, beneran tidak mampu. Karena Bunda pernah dengar tidak? Allah sesuai prasangka hambanya. Jadi kita berprasangka baik sama Allah. Allah memudahkan, Allah cukupkan. Doa saja di sepertiga malam itu insya Allah berhasil kita gunakan. Nah, panggilan ketiga semasa kita hidup di dunia ini adalah panggilan rahmatullah. Lewat siapa panggilan ini Bunda? Malaikat maut. Panggilan inilah yang gak bisa kita tunda-tunda lagi. Kalau tadi panggilan sholat, panggilan azan, zuhur, kita ngerjakan sudah mau dekat ke asar, terserah Bunda itu Bunda. Kalau panggilan Baitullah, nantilah Pak Ustaz, tunggu kami pensiun, terserah Bunda. Nantilah Pak Ustaz, tunggu tua-tua sedikit, emang yakin tua masih hidup? Itu dia. Nah, kalau sampai di panggilan rahmatullah, lewat siapa? Malaikat maut. Sudah gak ada lagi negosiasi Bunda. Bunda, yang terdekat di kita adalah kematian. Bunda, ada hadis yang mengatakan itu satu hari Bunda, malaikat maut itu mendatangi kita 70 kali Bunda. Dilihatnya kita Bunda, oh belum, dilihat lagi belum artinya Bunda. Jadi yang terdekat ini adalah kematian. Ketika ada niat, maka akan kita atur sedemikian rupa, baik waktu dan lain sebagainya. Jadi niat. Jadi yang kedua yaitu adalah daftarkan, ya, insya Allah. Cukup untuk kebutuhan rumah tangga cukup. Yang ditakutkan tidak berkah apa? Bunda punya uang 10 juta setiap bulan, kurang saja. Itu yang tidak berkah. Nah, yang pertama tadi Bunda, Allah janjikan Allah akan ganti biaya umroh dan hajimu. Udah keren, berarti umrohnya itu sebenarnya gratis Bunda. Kalau Baitullahnya ada di simpang depan tadi itu Bunda. Di sini yang bayar ini penerbangannya, hotelnya, makannya. Kalau untuk ibadah tawaf, nggak ada loket tawaf. Untuk ibadah sa'i, nggak ada diminta loket sa'i. Semuanya ibadah itu gratis, ya. Jadi sebenarnya enaknya apa Bunda? Allah ganti, luar biasa. Yang kedua, cuma nggak usah pula nanti dibilang, dipikir-pikir, iya kalau Allah ganti, kalau enggak, wah ini prasangka lagi Bunda. Yang nggak diganti betul itu Bunda. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang Allah janjikan? Ini ternyata yang paling mahal Bunda. Ini yang paling diidam-idamkan. Tidak ada nilainya dengan yang Bunda keluarkan 30 juta, 60, 70 untuk haji. Dengan Allah hapus saja dosa-dosa kita. Jadi yang kedua, itu Allah hapus dosa-dosa kita. Walaupun setinggi langit, seluas samudra, sedalam lautan, Allah hapus dosa kita. Itu yang paling mahal. Pertanyaannya Bunda, ada nggak di antara kita yang hadir di sini yang tidak punya dosa? Boleh tunjuk tangan Bunda. Yang di ujung-ujung ada yang tidak punya dosa. Yang punya dosa boleh tunjuk tangan Bunda. Semua. Oh, berarti saya duduk di depan Bunda yang penuh dosa. Tapi inilah namanya manusia. Tempatnya salah dan dosa. Hilaf kita ini Bunda. Jadi mau enaknya apa Bunda? Pergi ke Baitullah, Allah hapus dosanya. Makanya seperti bayi baru lahir kalau kita pulang umroh, kalau mabrurah tadi Bunda ya. Nah, membayar secara tunai atau cash, Bunda daftar, tentukan tanggalnya, sebulan sebelum keberangkatan lunasi. Itu dengan cara tunai, seperti travel pada umumnya. Solusi yang kedua adalah dengan cara menabung. Ini banyak yang majelis taklim yang melakukan ini. Hampir separuh mereka berangkat. Caranya dengan apa Bunda? Dengan menabung.
daftar dulu, habis itu Bunda menabung, setelah cukup rezekinya, Bunda tentukan tanggalnya, kita berangkat. Solusi yang ketiga, ini yang sering dipakai kalau kami kan sebelumnya saya bekerja di kantor camat Bunda. Saya resign, saya hanya mengurus tentang umroh ini. Itu di pegawai lebih banyak pakai program yang ketiga ini. Apa dia Bunda? Bunda bisa berangkat dulu, pulangnya baru ditabung atau dicicil, nggak pakai riba, tidak pakai denda, tidak pakai jaminan. Kenapa kami buat program seperti ini Bunda? Yang salah satunya adalah untuk menghindari penipuan. Pernah dengar penipuan travel Bunda? Serius? Bunda sudah bayar lunas, tapi tidak diberangkatkan ke Baitullah. Itu kan penipuan kan Bunda? Diundur-undur. Kalau kami Bunda, perjalanannya sudah tepat, waktunya, pesawatnya sudah jelas. Setiap bulan kami ada keberangkatan. Insya Allah saya barusan pulang ini, dan nanti di tanggal 23 Januari saya bawa lagi rombongan umroh plus Cina. Kemarin umroh plus ada kota Turki gitu Bunda, kan masih banyak macam Mesir. Cuman kalau kita belum pernah umroh ataupun haji, sebaiknya jangan ambil yang plus, khusus saja umroh ya Bunda ya. Nah Bunda, program yang ketiga ini apa? Bisa berangkat dulu, pulangnya baru ditabung tanpa riba, tanpa denda, tanpa jaminan. Nah kenapa saya bilang menghindari penipuan? Lah Bunda belum lunas, kami berangkatkan ke tanah suci, kami hantar lagi ke tanah air. Kira-kira yang punya peluang untuk nipu, jemaahnya atau travelnya Bunda? Jemaahnya. Kita balikkan lagi gitu Bunda. Terus kenapa kita buat program ini? Supaya untuk orang-orang yang rindu, pingin ke Baitullah, belum cukup duitnya. Ya nggak boleh ini kalau Bunda tidak ada penghasilan. Belum cukup, tapi kayak saya kemarin gini Bunda, ini sekalian kita sharing ya Bunda ya, nggak apa-apa. Makhluk ciptaan Tuhan yang paling penipu dan pembohong adalah yang namanya seorang ibu. Bunda, waktu saya bekerja di kantor camat itu kan honor dulu Bunda. Saya kepingin kali memberangkatkan ibu saya. Saya bilang sama ibu saya, Bu, kita umroh ya Bu. Ibu saya bilang apa? Tidak usah lah nak, ibu tak pingin, katanya. Coba Bunda. Tapi yang buat saya sedih dan nangis sama Bunda, dia ceritakan kepada teman-temannya, dia ceritakan kepada saudara-saudaranya bahwa dia sudah rindu ingin bersujud di Baitullah. Alhamdulillahnya Bunda, dengan program ini saya bisa berangkatkan ibu saya. Kan gak enak sama mertua, saya berangkatkan mertua saya 2 orang Bunda. Terus mungkin timbul pertanyaan di sini, Pak Ustadz, kan umroh itu untuk orang yang mampu. Kalau itu kan berarti tidak mampu dong, kan gitu Bunda. Allah mampukan kita ini dengan banyak cara. Ada yang Allah mampukan dengan rezeki yang banyak, mungkin rezeki finansial gitu loh, orang kaya gitu. Seperti saya Bunda, mungkin Allah mampukan dengan mencicil. Ingat Bunda, untuk urusan dunia, mohon maaf, yang ada ribanya terkadang, kita sanggup berlomba-lomba. Ini mohon maaf, ini untuk kalau yang sudah terjadi ya sudah ya Bunda ya. Mohon maaf, untuk kendaraan dunia terkadang kita nyicil, kadang ada ribanya. Masih juga kita bilang apa? Allah pasti bantu rezeki saya. Betul Allah bantu, tapi Allah paling benci yang namanya riba. Kadang Sore ini kita membersamai majelis ta'lim Nurul Quran ya. Tadi sudah sholat asar bersama ya. Mudah-mudahan insya Allah apa yang dilaksanakan dapat terwujud, apa yang dihajatkan semoga terwujud ya. Dan kemudian ini ada berupa sedekah-sedekah dari Wali Bait Nur. Terima kasih banyak ya, mudah-mudahan rezekinya bertambah, rezekinya berlimpah, bisa bertemu kembali lagi insya Allah Bu Narmi. Amin. Oke, terima kasih. Dalus Al-Haramain, Go Jannah, Allahu Akbar. Sampai jumpa di Baitullah. Labbaik la syarika laka labbaik.
Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la